Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini Waalaikumsalam. kami kelompok satu magang tiga serangkai akan menjelaskan mengenai akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester, laporan observasi jaringan dari PT tiga serangkai itu sendiri. Untuk gambaran awal adalah gambaran dari gedung tiga serangkai yang terdiri dari gedung satu dan gedung 2. Untuk selanjutnya silahkan Mbak Nur Aini bisa membawakan langsung ke topik pertama. Untuk bagian A, identitas tim, kelompok kami terdiri dari Afif Fauzan Jaror dengan NIM K3519003 yang memiliki peran sebagai network designer atau tester, di mana dalam pelaksanaannya bertugas sebagai menggambar, mendesain denah, dan penempatan router, serta memastikan jaringan bekerja dengan baik. Lalu yang kedua ada Anandito Ranggi Perwira Al-Alim dengan NIM K3519013 yang memiliki peran sebagai surveyor dan network designer. Dalam pelaksanaannya, menjalankan tugas sebagai mensurvei lokasi dan melakukan pencatatan, serta menggambar, mendesain denah, dan menempatkan router. Lalu yang ketiga ada Christian Anelka Malik dengan NIM K3519021 yang memiliki peran sebagai network analis yang menyelesaikan jaringan agar dapat digunakan. Lalu yang keempat ada saya sendiri, Nur Aini Masaro dengan NIM K3519064 yang memiliki peran sebagai project manager, di mana project manager berperan sebagai pembuat rencana, membagi pekerjaan kepada anggota tim, serta pusat ide atau usulan dalam pelaksanaan site survey tersebut. Lalu yang terakhir ada Orniel Dewangga Divan Pramudia dengan NIM K3519065 yang memiliki peran sebagai tester atau surveyor, di mana memastikan jaringan bekerja dengan baik, serta mensurvei lokasi dan melakukan pencatatan. Bagian C yaitu gambaran umum lokasi survei. PT Tiga Serangkai merupakan sebuah grup perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, dan distribusi buku sekolah atau buku umum dan peralatan sekolah atau kantor berskala nasional yang mempunyai 40 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Tiga Serangkai didirikan pada 28 September 1958 oleh Haji Abdullah Marzuki dan Haji Siti Aminah. Sudah 62 tahun PT Tiga Serangkai terus melakukan inovasi-inovasi dan pengembangan untuk mampu memenuhi peminatan pasar yang terus meningkat. Usaha pemasaran dilakukan dengan promosi ke berbagai daerah-daerah lokal maupun ekspor. Untuk pemasaran tujuan antar pulau seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sedangkan untuk tujuan antar kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, dan Surabaya, serta kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kantor pusat PT Tiga Serangkai terletak di Jalan Dr. Supomo nomor 23 Surakarta yang memiliki 2 gedung dengan 4 lantai yang saling terhubung melalui lorong kecil di area utara kantor. Gedung utara berada di tengah area dengan lantai 1 yang berfungsi sebagai showroom buku dan untuk lantai 2 sampai lantai 4 berguna sebagai area administratif. Sedangkan untuk gedung lainnya berbentuk letter L yang mengelilingi gedung utama di sisi utara dan sisi barat. Untuk gedung ini dari lantai 1 hingga lantai 4 digunakan untuk area administratif berbagai divisi yang ada di PT Tiga Serangkai. Infrastruktur jaringan yang ada pada gedung kantor yang hampir seluruhnya menggunakan komputer dalam pengolahan data ini menggunakan lokal area network berbasis kabel yang dipisahkan per lantai menggunakan switch. Seperti gedung perkantoran pada umumnya, tidak hanya menggunakan LAN, tentunya perusahaan juga membutuhkan infrastruktur jaringan nirkabel, baik untuk karyawan maupun tamu-tamu yang ada. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai denah lokasi dari PT Tiga Serangkai itu sendiri. Untuk kelompok kami kebetulan mendapatkan bagian untuk menyurvei lantai 3 dan lantai 4 dari PT Tiga Serangkai. Di sini untuk lantai 3 terdiri dari 2 bagian gedung, yaitu gedung 1 yang berbentuk persegi panjang ke belakang dan juga gedung 2 yang berbentuk letter L
agak mengelilingi dari gedung 1. Kemudian untuk lantai 4 sendiri hanya terdiri dari bagian separuh dari lantai 3, yaitu hanya dari bagian gedung 2 saja. Itu pun tidak letter L, jadi tidak menyeluruh. Untuk lantai pertama yaitu lantai 3, di sini terdapat yang pertama ruang perpustakaan, kemudian yang kedua ruang school book, yang ketiga ruang marketing, keempat ruang NTB, yang keempat ruang desain. Nah, dari yang pertama yaitu ruang perpustakaan. Di situ pada tembok atas dari administrator apa itu namanya admin penjaga perpustakaannya terdapat satu buah router yang satu buah akses point yang SSID-nya yaitu perpustakaan. Kemudian lanjut ke school book. Di school book pada ruangan bagian awal itu terdapat di tengah-tengah di meja dekat printer yang letaknya di tengah supaya dapat menjangkau dari sudut manapun. Itu terdapat router GRSB, schoolbook, dan kemudian agak menjorok ke dalam ada akses point GB. Setelah itu lanjut ke ruangan marketing. Pada ruangan marketing terdapat APMKT atau marketing yang berlokasi menempel pada tembok pojok agak di samping kiri pintu dari apa itu namanya ruangan marketing. Kemudian untuk lantai 4 terdiri dari ruang khasanah, kemudian ruang IT, kemudian ruang server, kemudian gudang dan toilet. Dapat kita lihat bahwa di ruang khasanah itu posisi router menempel tembok di tengah-tengah utara dari ruang khasanah yang bertujuan supaya dapat menjangkau lokasi di satu ruangan khasanah tersebut. Kemudian yaitu yang kedua ada router di IT. Ini lokasinya sama seperti di SB tadi, seperti di schoolbook. Lokasi routernya berada di tengah-tengah meja yang berdampingan juga dengan printer dengan tujuan supaya router dapat memancarkan sinyal hingga ke seluruh ruangan IT secara merata. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, peralatan survei yang digunakan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yakni peralatan survei yang digunakan. Untuk peralatan survei ini untuk mendukung kita dalam melakukan survei, kita membutuhkan laptop sama ponsel atau mobile phone. Nah, untuk laptop dan mobile phone ini digunakan untuk memantau serta untuk melakukan scanning jaringan untuk mengidentifikasi akses point itu. Kemudian untuk mendukung pendeteksian akses point, kita memerlukan dua aplikasi juga. Yang pertama ada aplikasi Netstumblr dan yang kedua ada aplikasi Android penguji Wi-Fi WPS. Nah, ini untuk aplikasi ini gunanya untuk mendeteksi SSID, channel, dan mekanisme enkripsi yang digunakan oleh access point. Untuk yang selanjutnya, titik akses point yang ditemukan. Oke, untuk titik akses point yang ditemukan ini ada beberapa, yakni di ruang perpustakaan itu terdapat satu titik akses point. Ada titik akses point ini ada 2 channel dengan power output 20 dBi dan enkripsinya yakni WPA2 PSK CCMP, RSN PSK CCMP dan ESS dan WPS. Untuk status AP-nya ini tidak dapat dikoneksikan. Kemudian terdapat ruang schoolbook. Ruang schoolbook ini terdiri atas 6 channel dengan 20 dBi. Enkripsinya WPA2 PSK CCMP, RSN PSK CCMP, ESS dan WPS. Untuk status
AP-nya ini sama, tidak dapat dikoneksikan. Kemudian ada ruang marketing. Untuk ruang marketing ini berchannel 7 dengan power output 20 dpi, enkripsinya WPA2 PSK CCMP ditambah TKIP, serta RSN PSK CCMP TKIP, dan WPA PSK CCMP plus TKIP, serta ESS dan WPS. Untuk statusnya ini dapat dikoneksikan. Kemudian ada ruang NTB. Ruang NTB ini gabung dengan ruang schoolbook, jadi AP-nya masih sama dengan ruang desain dan ruang NTB. Jadi ketiganya memiliki AP yang sama. Untuk lantai keempat akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Tes. Oke, akan saya lanjutkan saja. Untuk denah lantai 4 PT3 Serangkai. Untuk di lantai 4 ini ada ruang khazanah, ruang IT, dan ruang server. Untuk akses point yang ditemukan di khazanah room sendiri, ruang khazanah, itu akses point-nya memiliki 3 channel dan power output-nya 20 dpi. Untuk enkripsinya ada WPA PSK TKIP CCMP, WPA2 PSK TKIP CCMP, RSN PSK TKIP CCMP, dan ESS dan WPS. Untuk statusnya AP tersebut dapat dikoneksikan. Kemudian untuk ruang IT lantai 4 ini memiliki satu channel dengan 20 dpi. Untuk enkripsinya ada WPA2 PSK CCMP, RSN PSK CCM, dan ESS. Untuk statusnya dapat dikoneksikan. Kemudian untuk ruang server ini tergabung dengan ruang Secara IT. langsung Jadi untuk tergabung. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Mas Christian. Di pause ora sih. Dipotong. Adalah topologi yang digunakan dalam infrastruktur Wi-Fi di 3 serangkai di lantai 3 dan lantai keempat. Jadi yang digunakan dalam topologi yang digunakan dalam infrastruktur Wi-Fi di lantai 3 dan 4 ini menggunakan topologi point to point, dikarenakan disebar sesuai dengan kebutuhan kantor. Misalkan pengguna yang mengkoneksikan Wi-Fi, lalu ada tamu, atau mungkin komputer yang belum menggunakan LAN juga bisa menggunakan Wi-Fi-nya. Wi-Fi dari Wi-Fi yang disediakan di kantor tersebut. Dikarenakan beberapa komputer sudah menggunakan kabelan, sehingga tidak begitu banyak perangkat yang akan menggunakan Wi-Fi-nya itu sendiri. Karena di komputer yang tersedia di lantai 3 dan 4 sudah banyak yang dikoneksikan menggunakan kabelan. Sedangkan arti dari point to point sendiri adalah point to multi point adalah satu komputer atau perangkat yang dapat disambungkan ke banyak komputer atau perangkat, dan biasanya jaringan ini digunakan pada area hotspot ataupun pada warnet, karena dari satu server disebar ke beberapa klien. Begitu juga dalam kantor 3 serangkai ini di lantai 3 dan keempat. Di lantai 3 dan 4 juga menggunakan point to multi point. Selanjutnya, benefit dan faktor-faktor positif dari penerapan infrastruktur tersebut adalah kabel yang dibutuhkan hanya sebanyak komputer dalam jaringan
dan input outputnya cukup hanya satu di setiap komputer. Kabel link dan port input-output lebih sedikit dan biaya lebih sedikit. Hal yang kedua, memiliki sifat robustness, yaitu jika satu link rusak, maka hanya pada komputer yang berada pada link tersebut yang ikut terganggu, ikut rusak seperti itu. Ya, mungkin dari kelompok kami menemukan 2 dari sekian banyak faktor-faktor positif dan benefit, tapi kelompok kami sudah menemukan 2 dari sekian banyak itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi buat kekurangannya, kalau tadi ada kelebihan, sekarang mungkin kita bahas kekurangannya ya. Buat kekurangannya sendiri, ini bukan kekurangan sih, cuman lebih ke saran aja untuk ini PT3 Serangkai sendiri. Soalnya pada kondisi switch yang ada di tiap lantai itu harus tetap dalam kondisi baik. Karena wifi yang terbroadcast berasal dari access point yang sumber jaringannya berasal dari switch tersebut, itu rawan lumpuh. Soalnya kalau lumpuh satu itu bisa ngefek ke semuanya, gitu. Jadi untuk menjaganya ya harus diperhatikan benar-benar gitu. Jadi ya masuknya bukan ke kekurangan, cuman lebih ke saran aja sih biar nggak apa ya, biar nggak mengganggu konektivitas network di PT3 Serangkai sendiri gitu. Jadi ya mungkin kelebihannya yang tadi, ini mungkin kekurangan yang agar bisa diperhatikan gitu aja sih. Supaya kondisi network di 3 serangkai konektivitasnya tidak terganggu dan tidak mengganggu apa ya, efektivitas kerja dari para karyawannya. Jadi untuk kesimpulan selanjutnya, poin terakhir kesimpulan, secara garis besar, struktur jaringan yang kami amati pada PT3 Serangkai Pustaka Mandiri ini sudah dikategorikan dalam struktur jaringan yang baik dan terorganisir. Kenapa? Karena susunan jaringan itu sudah apa ya, udah bisa dibilang komplit lah untuk sebuah PT. Jadi udah benar-benar sudah apa ya, mencukupi kebutuhan karyawannya dengan networking yang udah jelas dan nggak belibet gitu. Posisi routernya juga, router dan AP-nya juga strategis. Jadi ada yang di tengah ruangan. Jika ruangan sebelah juga butuh, bisa agak digeser supaya ruangan lain juga bisa dapat konektivitas dari AP tersebut. Dan kesimpulannya untuk kekurangannya tadi, kita ini sempat melihat manajemen kabelan itu agak apa ya, agak lumayan rumit lah, apalagi di bagian lantai 1 dan lantai 2 yang dekat server itu agak apa ya, kabelnya itu organisasinya itu kayak jauh gitu, maksudnya susah dijangkau. Jadi semisal di balkon sini, terus dia kayak apa ya, nempel di tembok yang sebelah gitu, nggak ada pijakan gitu buat benerin gitu. Seumpama ada masalah problem dari kabelannya sendiri. Jadi ya kesimpulannya itu sih, supaya organisir kabelnya itu diperbaiki, ditaruh di tempat yang lebih lebih apa ya, Mudah ditaruh di tempat dijangkau. ya mudah dijangkau agar mudah Kalau rusak, diperbaiki. Ya, betul. kalau rusak. Jadi kalau misal ada gangguan tidak terganggu terlalu lama seperti itu supaya cepat diperbaiki. Supaya sama ini, sama soal tadi channel, untuk channel networknya tadi kami analisa ini channelnya itu ada yang kalau dilihat dari apa, scanning kita dari NetTumbler, dari aplikasi Android kita melihat networknya ini channelnya random. Jadi masih ada yang kembar. Bisa dilihat di sini dari ini Gajah Mada Gateway dan Marketing Room. Soalnya channel itu ya kalau biarpun tidak terasa, kalau channel itu sama, itu bisa mengganggu konektivitas. Biarpun efeknya tidak terlalu besar, tapi untuk
cari aman. Cari amannya alangkah lebih baik channelnya diubah menjadi channel yang fixed, jadi nggak mengganggu koneksi antar network aja gitu. Lebih bisa diakses lebih lancar. Baik, mungkin itu kesimpulannya. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nur Aini. Sekian untuk presentasi kami terhadap pelaksanaan site survei di PT Tiga Serangkai. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga hasil yang kami sampaikan sudah memenuhi ekspektasi dari dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.